Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lutfia Nur Fadilah dari kelas 1 CRPL semester 1 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Darussalam Ciamis. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini saya akan membahas tentang evaluasi kegiatan bercerita. Nah, kegiatan bercerita ini merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan dunia pendidikan anak usia dini gitu ya. Karena anak-anak suka sekali mendengarkan cerita, anak-anak suka sekali bercerita. Lalu apa sih sebenarnya evaluasi ini? Sebelum kita memasuki pada materi gitu ya, ada sebuah kata-kata seperti ini. Seperti seorang seniman yang menyempurnakan lukisannya, seorang pencerita yang bijak selalu mengevaluasi setiap goresan kisahnya. Nah, kita sebagai guru yang menceritakan sesuatu kepada anak tentu memiliki tujuan akan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Maka tentu kita perlu mengevaluasi apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Karena cerita bukan hanya sekedar hiburan, tapi pembelajaran lewat makna tersurat dan tersirat. Baik, evaluasi kegiatan bercerita merupakan proses untuk menilai sejauh mana tujuan kegiatan bercerita tercapai dan bagaimana respon, partisipasi, serta perkembangan anak selama kegiatan berlangsung. Lalu apa saja sih tujuannya gitu ya? Yang pertama adalah mengetahui kemampuan anak dalam memahami isi cerita. Bagaimana anak bisa memahami isi cerita yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, mengukur perkembangan anak dan kemampuan menyimaknya. Yang ketiga, menilai keberanian anak dalam berbicara dan mengekspresikan diri. Nah, kadang kita sebagai guru yang sudah menceritakan suatu cerita gitu ya dari buku ataukah kita yang membuatnya secara langsung menggunakan media yang sudah kita siapkan, kita akan menilai bagaimana anak-anak ini berani tidak gitu ya menceritakan kembali cerita yang sudah kita ceritakan secara sederhana menggunakan bahasa mereka. Kemudian mengekspresikan diri seperti mencontoh tokoh yang sedang bersedihkah atau mencontoh tokoh yang sedang bergembira seperti itu. Kemudian yang keempat, melihat respon emosional anak dan sosial saat mengikuti cerita. Jadi dari cerita yang sudah kita sampaikan, tentu di situ ada nilai emosional gitu ya. Ada unsur emosionalnya ketika tokohnya bersedih, apakah anak merespon hal tersebut dengan mereka berempati atau dan lain sebagainya. Kemudian mengukur kecocokan media dan metode yang digunakan guru. Nah, karena metode dan media dalam bercerita ini banyak sekali ya. Ada yang bisa menggunakan boneka tangan, ada yang hanya menggunakan buku bergambar dan berwarna yang sangat menarik, ataukah menggunakan boneka jari, atau menggunakan flashcard dan lain sebagainya. Nah, metode dan media ini apakah sudah cocok gitu dengan anak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi dasar untuk memperbaiki kegiatan bercerita selanjutnya. Karena kita sudah melihat kita mengevaluasi kegiatan bercerita dari awal hingga akhir, dari mulai pembukaan bagaimana partisipasi anak gitu ya, kemudian kecocokan medianya, kemudian menilai bagaimana keberanian anak untuk mengekspresikan diri. Nah, ini lembar evaluasi ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki kegiatan bercerita di selanjutnya, atau bagaimana tindak lanjut apa yang akan kita ambil dari bercerita yang sudah kita lakukan. Nah, karena bercerita ini merupakan bukan hanya sekedar bercerita saja gitu ya, tapi kita akan menyampaikan tujuan-tujuan bercerita ataukah nilai-nilai moral yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah aspek-aspek evaluasi dari indikator penilaiannya gitu ya. Apa saja sih yang dinilai dari kegiatan bercerita ini? Yang pertama dari segi bahasa. Anak mampu menyebutkan tokoh, menjawab pertanyaan atau menceritakan kembali isi cerita dengan kata sederhana. Jadi dari lembar evaluasi tersebut kita bisa melihat anak ini menyimak tidak ya gitu ya cerita yang kita sampaikan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Siapa sih tokoh yang ada dalam cerita ini? Atau
bagaimana perasaan tokoh ini ketika dia kehilangan barangnya, ataukah siapa nih teman-teman yang berani menceritakan kembali cerita yang sudah ibu ceritakan. Nanti kita akan melihat gitu bagaimana respon mereka gitu ya, apakah anak ini sudah berani ataukah anak ini masih malu-malu dan lain sebagainya. Kemudian dari segi aspek kognitif, anak indikator penilaiannya adalah anak memahami alur cerita, sebab akibat dan pesan moralnya. Nah, dari sini kita bisa yang bisa kita ambil penilaian gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, bagaimana alur ceritanya, atau kenapa sih tokoh ini bisa bersedih gitu ya, sehingga nanti anak bisa menjawab karena ini bu, atau karena apa. Kemudian kita juga bisa menyampaikan pesan moral dari cerita yang sudah kita ceritakan tersebut. Kemudian dari sisi sosial emosional, indikatornya adalah anak menunjukkan empati terhadap tokoh, meniru perilaku baik tokoh, dan mampu menunggu giliran. Nah, maksud dari indikator ini adalah yang pertama, anak menunjukkan empati terhadap tokoh. Dari cerita yang sudah kita sampaikan, apakah ada empati anak untuk merasakan gitu ya kesedihan dari tokoh atau merasakan kesenangan dari tokoh. Kemudian meniru perilaku baiknya dan mampu menunggu giliran. Mampu menunggu giliran di sini adalah kadang kan kita menceritakan dengan media buku atau media-media yang lainnya. Nah, anak-anak ini mampu tidak menunggu giliran untuk melihat atau memegang, karena anak kan rasa ingin tahunya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Kadang mereka tuh ingin tahu seperti apa sih gitu loh, seperti apa sih gambarnya, ekspresi sedih, seperti apa sih rasanya boneka tangan ini, empukkah atau keraskah gitu ya. Kemudian dari segi aspek moral dan nilai agama, anak dapat menyebutkan nilai baik dari isi cerita gitu ya, seperti ini jujur, yang ini bisa tolong menolong. Yang terakhir adalah dari aspek kreativitas. Nah, indikatornya adalah anak mampu meniru suara tokoh, kemudian gerakan, atau membuat versi ceritanya sendiri. Nah, dari cerita ini guru harus mampu atau bisa mengubah-ubah suara mengikuti tokoh yang ada dalam cerita. Seperti misal anak kecil suaranya ibu, seperti itu, atau ada bapak-bapak suaranya harus lebih besar, aku adalah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari kreativitas ini kita bisa melihat gerakan atau membuat versinya sendiri. Kadang burung seperti apa terbangnya, ataukah kanguru loncatnya seperti apa. Anak-anak diajak untuk mengekspresikan itu semua. Baik teman-teman, ini adalah contoh lembar evaluasi. Saya menggunakan metode checklist. Ada nama anak dan indikator checklistnya. Kemudian ada satu lagi, ini adalah format penilaian efektivitas. Ini untuk menilai apakah metode dan media yang kita gunakan sudah cocok dengan anak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kalau teman-teman mau ada saran atau mau menyampaikan komentar, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan memudahkan teman-teman untuk menilai tumbuh kembang anak didik teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.